Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang belum familiar, itu adalah sebuah langkah yang kita lakukan secara sadar untuk menyinari kegelapan atau melihat part-part dalam diri kita yang selama ini kita nggak lihat atau nggak mau lihat supaya kita bisa pulihkan bagian itu dan membawa perubahan yang mau kita lihat dalam hidup kita ya. Terutama kalau teman-teman kayak pokoknya 2023 harus jadi tahun yang beda, ini adalah awal yang baru, adalah awal yang baik untuk teman-teman. Teman-teman bisa cari tahu sendiri kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang shadow work. Reading ini adalah langkah awal nih untuk teman-teman melakukan perjalanan pemulihan diri teman-teman. Oke, mari kita mulai. Oke, dengan magician gini, pada shadow teman-teman yang pertama, teman-teman bisa jadi orang yang nggak jujur sama diri teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasakan sesuatu, teman-teman tidak nyaman, atau ada hubungan-hubungan situasi-situasi yang membuat kamu tidak nyaman, kayak ibaratnya kamu nggak mau melihat hal itu, kamu nggak mau jujur sama diri kamu kalau ada sesuatu hal yang mengganggu kamu, membuat kamu tidak nyaman, kamu lari dari kenyataannya. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman punya power, punya apa ya, punya karisma, punya benefit-benefit tertentu, dan itu teman-teman gunakan, teman-teman sadar atau nggak sadar, teman-teman gunakan untuk memanipulasi keadaan atau memanipulasi orang-orang tertentu. Bisa jadi teman-teman jago gitu mengatakan atau memoles kebenaran gitu ya, untuk kebaikan teman-teman. Sorry nih sebelumnya. Bisa jadi juga teman-teman nggak sadar kalau secara tidak langsung teman-teman memutar balik keadaan atau bohong-bohong halus gitu ya. Enggak kok, nggak bohong besar, bohong kecil aja. Tapi kan tetap aja ada kebenaran yang tidak disampaikan dengan sesungguhnya ya. Kebenaran yang dikatakan hanya sebagian itu ya sama aja dengan sebuah kebohongan sih menurut aku gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya mungkin teman-teman karena aku bilang ini shadow ya. Mungkin teman-teman nggak sadar gitu ya. Yang tadi aku juga bilang teman-teman nggak mau jujur sama diri teman-teman. Kalau ada part-part yang teman-teman lakukan intensinya tidak baik pada diri teman-teman ataupun kepada orang lain. Bisa salah menggunakan power, salah menggunakan karisma. Misalnya kalau teman-teman cantik atau ganteng gitu, teman-teman juga bisa memanfaatkan hal itu untuk kepentingan teman-teman. Lalu sesuatu yang terjadi di waktu lampau yang berkontribusi pada hal ini. Oke, Major Arcana ya dua-duanya dari tadi. Dengan The Lovers gini, bisa jadi ini bukan dari waktu kecil ya, bisa jadi ini sesuatu yang terjadi mungkin ketika teman-teman udah agak dewasa gitu atau dari remaja dan setelahnya gitu. Mungkin ada hubungan tertentu yang sangat signifikan buat teman-teman. Jadi teman-teman belajar nih. Oke, waktu itu gue dikecewakan, gue akan balas dendam sama orang itu. Gue nggak akan merasakan itu lagi. Gue akan, itu sebaliknya. Aku kan pernah bilang kalau luka itu harusnya membuat kita jadi orang yang lebih baik, bukan jadi orang yang pahit sama hidup. Nah, dengan The Lovers di sini sebagai penyebabnya, aku melihat bahwa lukanya teman-teman itu malah membuat teman-teman jadi orang yang pahit atau menyalahgunakan sebenarnya sesuatu yang bisa teman-teman gunakan untuk kebaikan, tapi teman-teman gunakan itu untuk kepentingan teman-teman gitu dengan menyatakan kebenaran setengah-setengah, dengan memanfaatkan power atau karisma teman-teman, kecantikan atau ketampanan teman-teman. Misalnya gitu kayak contoh ya, kamu tahu nih, kamu punya fisik yang menarik, orang-orang banyak yang suka sama kamu. Kamu mengambil keuntungan dari itu misalnya dengan lovers di sini. Karena sesuatu terjadi di waktu lampau dengan kamu misalnya kamu pernah dimanfaatin orang, kamu pernah dibohongin orang, orang-orang kayak mengambil keuntungan dari kamu. Jadi kamu kayak oke, okay, dulu gue digituin, gue juga bisa kayak gitu. Dan orang-orang yang gak berhubungan sama kejadian di masa lalu itu yang merasakan akibatnya. Jadi kayak ini rantai karma yang panjang sih gitu. Sementara karma itu kan sebenarnya harus diurai ya. Ketika itu terjadi, jangan sampai kita menambah lagi gitu loh. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk menyudahi hal itu gitu. Kalau itu semoga ini nyambung ya, teman-teman dapat gitu poinnya apa. Dan efeknya di waktu sekarang. Ini dengan Empress, aku selalu bilang Empress itu adalah kartu paling self love ya, terutama ini di Major Arcana. Teman-teman kayak struggling dengan konsep konsep diri teman-teman, konsep keberhargaan diri teman-teman. Karena apa? Terjadi di sini kayak sesuatu yang bikin teman-teman, oh gue ini berharga nggak ya, kok orang jahat sama gue, oh ada yang salah ya dengan diri gue gitu, dengan gue menarik, dengan gue cantik, dengan gue ganteng, orang-orang memanfaatkan itu. Teman-teman jadi bertanya nih keberhargaan diri teman-teman. Atau bisa jadi um, waktu kecil gitu ya, kayak kamu suka dikritik gitu sama orang tua kamu atau sama orang-orang di sekitar kamu, kamu juga bertanya, itu secara kamu tidak sadar gitu, itu mempengaruhi konsep keberhargaan diri kamu. Dan itu juga berpengaruh juga ya, karena Empress selain kartu self love, kartu abandon itu berpengaruh pada mungkin finansial kamu, pekerjaan kamu, kamu punya mental block yang menghalangi kamu untuk menerima atau melihat abandon di hidup kamu dengan Empress ya. Lalu juga mungkin sebagian dari kamu punya
apa ya, kayak kayak struggling gitu untuk mendefinisikan seksualitas, merasa dirinya kotor, atau kita kan dibesarkan dalam budaya yang tabu gitu untuk pendidikan seksual. Jadi kita nggak pernah mendapatkan konsep yang benar, pengajaran yang benar. Jadinya kita punya konsep yang juga abu-abu gitu, zona yang abu-abu tentang seksualitas. Mungkin itu juga ngaruh pada diri teman-teman ya, dengan apa yang kita terima waktu kita kecil atau pengalaman di sini juga ya. Itu mempengaruhi teman-teman dalam mendefinisikan diri teman-teman, mendefinisikan seksualitas teman-teman, abandon, keberhargaan diri. Lalu kalau shadow kamu bisa bilang sesuatu. Gini, sebenarnya ada loh dunia yang lebih baik. Dunia yang kamu tidak pernah lihat sebelumnya. Tapi kamu harus mau dulu nih meninggalkan dunia kamu yang lama. Karena apa? Kita semua selalu punya kesempatan. Setiap harinya kita selalu punya kesempatan baru untuk mulai lagi dari awal. Untuk melepaskan masa lalu kita. Untuk berdamai dengan masa lalu kita. Kita bisa loh melihat gini, melihat dunia dengan cara yang baru. Dengan kita melihat dunia dengan cara yang baru, hati yang baru, kita juga mengundang orang-orang dengan energi yang baru, mengundang abundance yang baru, mengundang situasi yang membuat kita bisa nyaman dengan diri kita. Tapi kita harus nyaman dulu sama diri kita. Kita bisa melihat bahwa diri kita berharga. Seperti itu ya. Lalu cara channeling energi kamu. Ini kelanjutan dua ini, kayak cara berpikir kamu yang lama, persepsi kamu yang lama, itu semua harus dirobohkan dulu, harus berubah dulu. Ibarat kata tanda petik, versi diri kamu yang lama harus mati dulu ya. Supaya apa? Kamu melihat dunia yang baru, kamu melihat situasi yang baru, kamu melihat abundance yang baru, orang-orang baru, jenisan orang-orang dengan energi baru yang kamu mau lihat di hidup kamu. Karena dengan kamu membawa dinamika ini yang tadi 1 sampai 3 ini, ya kurang lebih dinamikanya gitu, antara kamu memanfaatkan orang atau kamu yang dimanfaatin orang, gitu aja terus. Kecuali kalau kamu membawa perubahan pada cara kamu bersikap pada diri kamu, cara kamu melihat dunia, ada perubahan dalam hati kamu gitu, membuat hati yang baru, membuka hati kamu, barulah gitu. Jangan sampai dengan tower di sini ya, kayak semesta membawa sebuah situasi yang kayak tanda petik mau nggak mau kamu berubah gitu. Jangan sampai. Biasanya kalau semesta yang bikin kamu berubah, kagetnya sih luar biasa ya. Dan cara semesta negur kita tuh, cara Tuhan negur kita tuh kadang kagetnya luar biasa. Kadang prosesnya itu untuk kita bangkit kembali itu juga butuh agak lama ya. Lebih baik ini karena teman-teman udah nonton reading ini ya, perubahan itu dimulai dari teman-teman. Yang penting sadar aja dulu. Dengan kita udah sadar dulu nih ada part ini dalam diri kita, kan pelan-pelan kita bisa membawa perubahan yang kita mau lihat gitu. Jangan sampai terguncang sama tower ini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Magician-nya keluar lagi ya. Magician keluar lagi di tempat yang sama. Sini ada Temperance, ada The Moon, ada Magician gini. Dengan Magician keluar di tempat yang sama, berarti dari tadi aku udah on point ya. Tema manipulasi, memanfaatkan, tidak mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, melihat keberhargaan diri kamu. Ya, itu tema yang signifikan nih di dalam shadow kamu gitu. Jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang lagi ya, karena ketika satu kartu yang sama nih dikonfirmasi terus muncul lagi kartu yang sama, ya udah, aku udah on point gitu. Dan aku nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Karena apa? Magician itu kan kita udah punya segala yang kita butuhkan untuk mewujudkan realita yang kita mau. Kamu punya power gitu untuk melihat hubungan yang kamu mau lihat. Kamu punya power untuk mewujudkan abundance yang kamu mau. Kamu punya power untuk punya orang-orang di sekitar kamu yang vibe-nya positif gitu, vibe-nya yang kamu mau gitu. Kamu punya power untuk itu semua. Yang penting perubahan itu dimulai dari hati dan pikiran kamu. Oke. Gini ya, mungkin ya sebagian dari kamu nih, kamu melihat dinamika ini dalam rumah tangga kamu. Mungkin orang tua kamu ada perselingkuhan di dalam keluarga kamu, jadi kamu itu berpengaruh pada konsep kamu dan konsep hubungan kamu gitu, hubungan terutama hubungan romantis ya. Jadi kayak itu yang kamu bawa ketika kamu dewasa. Karena apa? Dinamika hubungan kita ketika kita dewasa kurang lebih itu adalah duplikasi dari dinamika yang kita lihat waktu kita kecil. Karena apa? Itu yang familiar buat kita. Dan waktu kita kecil, kita kan kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk menjelaskan sesuatu itu kan belum sempurna ya. Kita cuma bisa ngelihat gitu. Dan itu masuk di alam bawah sadar kita, dan itu kita bawa ketika dewasa. Kita nggak sadar, itu mempengaruhi perilaku hubungan kita. Tapi gini, kan kamu sadar, oke, akarnya dari situ, oke, aku nggak mau hidup aku kayak gini terus, aku mau membawa perubahan dalam hidup aku, supaya apa? Jangan sampai semesta yang bikin kamu berubah ya. Dan mungkin aku selalu bilang gini ya, masa lalu itu terjadi
Kita nggak bisa ubah masa lalu, tapi kita bisa merubah cara kita merespon, cara kita memaafkan, cara kita membuat awal yang baru hari ini dengan hati yang baru, dengan kita memulihkan diri kita, kita membuat lembaran baru dengan perjalanan kehidupan kita. Loversnya keluar lagi. Lihat ya, ini loversnya keluar lagi, ini lovers keluar lagi. Ini mempengaruhi dinamika hubungan kamu, hubungan romantis kamu ya. Ibaratnya kamu mungkin orangnya ganti, mukanya ganti, tapi dinamikanya sama aja. Karena apa? Di dalam diri kamu tuh ada part yang perlu dipulihkan dulu. Selama itu belum dipulihkan, berarti energinya masih ada di dalam diri kamu. Dan selama itu masih ada dalam diri kamu, ya akan undang kurang lebih dinamika yang sama. Cuman mungkin tempatnya beda. Mungkin tempatnya ada di abandon, mungkin tempatnya ada di pertemanan, mungkin tempatnya ada di hubungan romantis. Ya, dan karena kamu udah tahu hal ini waktunya kamu mengembangkan diri kamu, memulihkan diri kamu, dan secara sadar membawa perubahan-perubahan. Ya, Eight of Pentacles itu kan kartu mastery, kartu self development. Dan Pentacles itu progresnya perlahan ya, tapi paling reliable. Oke, membuat perubahan. Yang penting kamu udah ada kesadaran, kamu membuat langkah kecil-kecil, tapi kan lama-lama kamu membawa perubahan yang besar di hidup kamu. Tapi yang penting udah ada kesadaran dulu nih, dan udah ada kemauan untuk sedikit demi sedikit membawa perubahan di hidup kamu. Karena apa? Ya, aku selalu bilang kamu punya kehendak bebas ya dengan hidup kamu. Kalau kamu mau melihat dinamika yang sama, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu mau melihat dinamika yang berbeda, mulailah sekarang. Ya, nih. Kalau di shadow kamu bisa ngomong nih, Ten of Swords, Three of Swords, emang gak capek ya? Antara kamu ngelukain diri kamu ngelukain orang lain ngelukain kamu, karena apa? Dinamika itu akan muter-muter terus, kayak lingkaran setan yang jahat gitu, sampai kamu menyinari part itu dalam diri kamu dan membawa perubahan itu. Karena apa? Tadi aku bilang, kita selalu punya kesempatan, setiap harinya itu adalah awal yang baru. Dan semesta selalu mau ngasih kamu sesuatu yang lebih baik buat kamu. Tapi kamu mau nggak membuka hati kamu gitu, memberikan hati yang baru. Berusaha itu untuk membuat lembaran baru, berusaha untuk ibaratnya kalau semesta ngulurin tangan nih ke kamu, tapi kamu nggak sambut, ya semesta ini kan kerjasama gitu, dinamika antara kita dan semesta, dinamika kita dan realita kita. Teamwork gitu ya, teamwork. Jadi nggak bisa satu orang doang yang ngejulurin tangan, kamu juga harus nyambut. Kalau semesta mau ngasih sesuatu tapi kamu nggak mau terima, gimana dong? Oke, yang terakhir Tower. Ya kan, nih temanya sebenarnya kamu tahu kamu capek, mungkin kamu denial, kamu merasa sendirian, kamu nggak happy. Five of Pentacles, Nine of Wands. Dengan Nine of Wands di sini kan harusnya Nine of Wands itu berbicara bahwa pengalaman kamu itu baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, seharusnya kamu bisa belajar dari situ, seharusnya ada perubahan karakter, harusnya ada versi diri kamu yang lebih bijak ya. Tapi dengan Nine of Wands di sini dan Tower gitu ya, kayak aku melihat jangan sampai pengalaman kamu di waktu lampau itu tidak mengajarkan kamu apa-apa gitu, tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidup kamu, sampai semesta yang harus dalam tanda petik memaksa kamu untuk membawa perubahan di hidup kamu gitu ya. Dan ingat, kalau semesta mau ngasih kamu sesuatu, tapi kamu nggak menyambut uluran tangan semesta, ya percuma juga gitu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!